Kalau kita lihat makin ke sini makin banyak petani-petani muda yang cukup bangga memberitahukan bahwa profesinya adalah seorang petani. Kalau dulu memang profesi petani itu mungkin dilihat sebagai profesi yang mungkin dipandang sebelah mata ya. Saya rasa kalau sekarang sih paradigmanya itu sudah mulai berubah. Di negara tetangga, negara yang mungkin bukan negara pertanian, banyak anak muda itu mau belajar ke Indonesia untuk mendalami industri pertanian. Hai semua, selamat datang di Villa Duta Farm. Di sini kami membudidayakan pertanian hidroponik, menanam berbagai macam sayuran untuk konsumsi pribadi sendiri, kemudian untuk pemakaian di restoran kami dan juga untuk didistribusikan ke end user langsung. Hidroponik itu awalnya kita mulai sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar akhir 2016 kita mulai belajar. Background saya adalah saya sekolah di bidang keuangan, akuntansi. Jadi memang benar-benar tidak ada hubungannya dengan pertanian sama sekali. Jadi dulunya saya sekolah S1 di Malaysia, di Monash University, jurusan akuntansi, kemudian melanjutkan S2 di Australia dengan jurusan keuangan. Tapi rasanya pendidikan, latar belakang pendidikan itu tidak bisa menjadi patokan untuk kedepannya itu kita harus menjadi apa. Jadi lebih ke arah sebagai basic knowledge yang dimana semua pendidikan itu berguna untuk kita. Setelah lulus kuliah, waktu itu saya masih sempat kerja dulu di bidang konsultan keuangan, perpajakan selama 5 tahun. Kemudian awalnya itu diminta oleh ayah untuk membantu usahanya. Saya sendiri juga mau mempunyai usaha sendiri. Jadi kita waktu itu pikir pertanian ini adalah salah satu prospek usaha yang memang tidak akan pernah mati. Kalau ini adalah panel otomatisasi, ibaratnya adalah otaknya kebun. Di sini kita mengatur semuanya. Jadi mulai dari pompa, nutrisi, kipas, nah semua diatur di sini. Ya, jadi seperti konsentrasi pupuk atau konsentrasi nutrisi, pH. Nah, ini semua dikendalikan di alat yang ini nih. Jadi kalau di sini kita set bahwa ppm untuk nutrisi, kadar nutrisinya kita set sekitar di 950 ppm. Untuk pH airnya kita jaga di pH 6. Kemudian untuk suhu air, sekarang ini kondisinya ada di 30 derajat Celcius. Ya, jadi kalau untuk alat untuk temperatur suhu dan humidity kita bacanya kita set kalau misalnya suhu di dalam lebih dari 30,5 derajat maka kipas akan nyala. Jadi semua dikontrol di sini.
Ya, jadi di ruangan kecil ini kita melakukan percobaan, uji coba yang lebih modern lagi, di mana pertumbuhan tanaman ini tidak lagi mengandalkan sinar matahari, tapi menggunakan lampu LED, di mana dengan penggunaan tanaman indoor ini, itu kedepannya pertanian dalam ruangan memungkinkan untuk melakukan pertanian di dalam ruangan. Kelebihan dari pertanian indoor farming ini, kita bisa susun ke atas, hasil produksinya itu jadi jauh lebih banyak dibandingkan pertanian yang ada di luar ruangan. Kelebihan lain dari indoor farming ini selain meningkatkan produktivitas dari lahan, itu kita juga lebih mudah untuk memastikan bahwa panen itu selalu konsisten. Jadi karena semua mengandalkan teknologi dan tidak mengandalkan alam, jadi panen itu udah hampir pasti akan mencapai targetnya, tidak akan meleset. Kemudian menggunakan indoor farming ini, kita juga bisa lebih mudah untuk mengatur iklim dibandingkan di luar ruangan. Juga untuk spektrum lampu atau lampu-lampu yang kita pakai ini, kita sedang uji coba beberapa macam lampu, di mana kita dari hasil percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan spektrum lampu itu bisa menghasilkan kualitas tanaman yang berbeda-beda. Dalam artian misalnya kita menggunakan spektrum jenis A, itu pertumbuhannya lebih cepat, tapi secara rasa mungkin lebih agak sedikit tawar dibandingkan misalnya dengan spektrum B, di mana rasanya itu lebih kuat, tapi pertumbuhan tanamannya itu lebih lambat. Jadi di sini kita mencoba berbagai macam jenis lampu, karena kedepannya kita juga akan mau juga untuk memproduksi tanaman sayuran ini di dalam indoor. Karena ada beberapa jenis tanaman yang kita bisa produksi, tapi membutuhkan iklim yang dingin misalnya. Jadi karena indoor kita bisa menggunakan misalnya AC atau misalnya lebih mudah gitu. Jadi untuk hasil panen sayuran ini sebagian besar kita distribusikan ke restoran kita sendiri. Kemudian ada sebagian kita jual retail atau ke end user yang distribusinya juga di dalam restoran kita. Kemudian kita ada juga supply ke restoran dan hotel. Cuman memang setelah pandemi ini ada pergeseran pola distribusi, yang dimana tadinya awalnya selain untuk konsumsi restoran, kita banyak distribusi ke hotel karena mungkin aktivitas dari hotel itu sendiri berkurang, jadi lebih banyak kita promosikan untuk ke end user. Kalau untuk memulai modal itu sebenarnya relatif ya, jadi maksudnya tergantung bagaimana kita melihat peluangnya. Karena waktu awal mulai kita berhidroponik itu modalnya juga kecil, dalam arti waktu itu kita beli bahan-bahan bekas, mulainya dari situ itu nggak sampai 10 juta. Jadi maksudnya masih bisa bertahap ya, karena kita memulai usaha baru kan kita belum tahu pasarnya seperti apa dan bagaimana. Jadi mulai bertahap saja sih kalau menurut saya, saran saya, supaya kita maksudnya bikin besar-besar, kalau belum punya pasarnya nanti takutnya ada kesulitan untuk distribusinya. Ini romaine, nanti kita akan bawa ke restoran kita ya. Ya, selamat datang di restoran kami. Di sini kami menjual salad-salad. Untuk yang in charge biasanya istri saya, karena saya bagian produksi sayur.
Nah, kita kerjasama bahu-membahu untuk membangun restoran ini. Jadi sayur yang kita pakai di sini sebagai hero dari hidangan-hidangan yang ada di sini itu kita produksi sendiri. Tadi bisa dilihat sayurannya itu fresh, datang dari kebun, langsung kita olah di sini. Kenapa kita bikin restoran sendiri? Karena lebih ke arah bagaimana kita menjadikan produk kita itu lebih ada nilai jual yang lebih ya. Sebenarnya nggak cuma di pertanian atau apapun ya. Jadi maksudnya di industri apapun kita harus lebih berkreativitas. Karena kalau tidak begitu kita kebanyakan mungkin hanya untuk mendapatkan pasar kita hanya perang harga ya. Sebagai anak muda gitu ya, kita juga harus lebih berkreativitas untuk menambahkan nilai ke produk-produk kita. Jadi maksudnya kalau misalnya kita sudah bisa bercocok tanam, cobalah untuk berkreativitas, misalnya mengolah dari hasil sayuran atau apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ketahanan pangan adalah sesuatu yang menurut saya adalah kedaulatan negara ya. Karena Indonesia itu memang dari dulu kan kita terkenal sebagai salah satu negara agraris. Cuman ironisnya makin ke sini sepertinya lahan pertanian makin kurang. Jadi menurut saya kedaulatan pangan itu adalah suatu kebanggaan sendiri apabila di dalam negeri itu kita bisa memproduksi makanan yang cukup. Highlightnya makanan yang cukup untuk dalam negeri gitu ya. Kita tidak akan banyak bergantung dari luar negeri. Jadi kita mungkin di dalam perdagangan internasional kita mempunyai nilai lebih. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, saya rasa untuk membangun ketahanan pangan harus dimulai dari kita sebagai anak-anak muda, karena kita lihat profesi petani itu makin kesini memang regenerasi dari profesi petani itu belum kelihatan. Jadi jangan sampai negara kita yang kaya akan alamnya, tanahnya subur, itu kehilangan jati dirinya sebagai negara agraris. Jadi sangat disayangkan apabila tidak ada regenerasi yang berkelanjutan sih. Halo, nama saya Rehan, usia 31 tahun, saya masih muda dan saya bertani.